Assalamualaikum Kang Bro, kembali lagi di Silaban Channel. Oke, di depan saya ada motor Jupiter Z, Jupiter burung hantu, mengalami kendala untuk dinyalakan itu mudah Kang Bro. Akan tetapi pada saat kita akan mencoba menaikkan RPM, kita buka untuk hand grip, kita putar sedikit, itu timbul berbet-berbet. Namun untuk posisi pagi hari, motor ini sulit sekali untuk dinyalakan Kang Bro. Nah, pertama kali kita harus mengecek ke bagian busi ya, untuk mengetahui sebenarnya untuk karbu ini permasalahannya dia terlalu basah atau terlalu kering Kang Bro. Karena berbet itu bisa diakibatkan terlalu banyak bahan bakar atau kurang bahan bakar juga bisa menyebabkan berbet. Kita cek dulu untuk bagian busi nanti supaya kita tahu ke arah mana kita akan melakukan setting untuk karbu ini. Oke, kita buka dulu untuk businya. Oke, untuk kondisi mesin sebenarnya belum terlalu panas, namun ini bukan di pagi hari ya. Jadi untuk nyala pertama itu masih mudah, karena untuk nyala yang susah itu di posisi pagi hari Kang Bro, saat kondisi cuaca dingin. Nah, ini untuk kondisi businya seperti ini. Terlihat agak hitam ya. Kalau menurut saya ini masih terlalu basah untuk settingan bahan bakarnya. Oke, untuk selanjutnya kita bongkar karburator. Oke Kang Bro, untuk posisi karbu sudah saya lepas. Perlu saya sampaikan terlebih dahulu Kang Bro bahwa untuk proses setting karburator ke settingan yang tepat atau sesuai dengan kebutuhan mesin, itu ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan Kang Bro. Yang pertama, usahakan jangan ada kebocoran setelah proses pencampuran antara bahan bakar dalam karburator bersama udara. Itu setelahnya itu tidak boleh ada kebocoran. Misalkan ini Kang Bro, seperti packing manifold di area sini, itu usahakan rapat. Kemudian lubang-lubang yang berada di manifold ya, untuk motor Jupiter ini ada saluran yang menuju ke saluran ais, kemudian juga ada saluran yang menuju ke membran kran bensin. Nah, ini usahakan dari saluran-saluran ini juga tidak terjadi kebocoran ya. Yang terakhir, usahakan juga jangan ada kebocoran di perpak manifold yang menuju ke blok di area sini Kang Bro. Itu harus diusahakan rapat. Jadi untuk kerapatan manifold ya, itu harus benar-benar diusahakan rapat Kang Bro. Jangan sampai ada udara yang masuk ke ruang bakar tanpa melalui proses di dalam karbu. Itu akan menyebabkan kita susah untuk setting karbunya Kang Bro. Kemudian pastikan juga untuk kompresi itu tidak terjadi kebocoran. Maksudnya untuk bagian klep itu tidak terjadi kebocoran Kang Bro. Dan kebetulan untuk motor ini saya habis melakukan bongkar mesin ya, penggantian ring piston juga beberapa part yang lain, sehingga untuk motor ini sudah melakukan skir klep dan saya pastikan untuk klepnya itu posisinya rapat, tidak mengalami kebocoran. Nah, sekarang kita menuju ke bagian karburatornya. Oke, untuk bagian karburator di sini juga sudah saya bongkar. Dan ini untuk bagian pilot jet, main jet sudah saya lepas, kemudian needle jet ya, jarum sekap juga sudah saya lepas semua untuk bagian-bagian yang ada dalam karburator ini, termasuk setelan udara di sini Kang Bro. Nah, di sini saya tunjukkan untuk setelan udara, baut penyetel udara. Di sini sudah ada karet ya, karetnya sudah ada Kang Bro. Kemudian pegasnya juga ada, dan di sini juga ada ring. Ini susunan apa adanya tadi waktu posisi saya membongkar ya. Nah, ini untuk ringnya ini kebalik Kang Bro. Ini seharusnya posisinya di depan per. Dia menekan bagian sealnya. Kalau misal, nah ini pernya masuk dulu seperti ini ya, kemudian disusul ring.
baru seal. Kalau misal ringnya di belakang sini, maka dipastikan untuk seal ini nanti akan cepat rusak, terkena bagian per ini ya, ujung per ini. Ujung per ini kan tajam Kang Bro. Tapi kalau kita landasi dengan ring, maka untuk seal ini akan aman. Jadi dia terkena permukaan yang rata oleh ring ini ya. Dia tidak terkena seperti ujung dari pernya ini. Dia permukaannya rata sehingga tidak melukai bagian seal penyetel dari baut udara ini. Nah, susunannya seperti ini nanti saat kita memasang. Nah, untuk selanjutnya ukuran pilot jet di sini menentukan pada saat motor itu mudah hidup, dipastikan untuk ukuran pilot jet itu sudah tepat. Akan tetapi ketepatannya itu terlalu over atau tidak. Begini, untuk ukuran dari pilot jet ini, seandainya dia terlalu besar, maka yang terjadi adalah pada saat putaran langsam itu untuk campuran udara dan bensin akan terlalu basah sehingga busi menjadi hitam Kang Bro. Ini pilot jet ya yang menyebabkan busi cepat hitam pada saat putaran langsam. Nah, akan tetapi untuk kendala motor ini tadi Kang Bro lihat di awal video saat kita akan mulai menaikkan RPM. Nah, di sini yang bekerja pada saat kita akan mulai menaikkan RPM, yang bekerja adalah untuk bagian main jet ini Kang Bro, main jet dan jarum skep ini. Dia berkombinasi juga dengan needle jet. Nah, kalau saya lihat dari ukuran main jetnya ini masih sedikit kurang besar justru Kang Bro. Nanti kita bisa upgrade ya ke ukuran yang lebih besar sedikit. Sedikit saja, jangan terlalu besar juga, nanti juga terlalu basah untuk putaran menengah ke atasnya. Kita coba nanti upgrade untuk ukuran main jetnya lebih besar sedikit. Nah, kemudian untuk karburator tipe Jupiter ini sudah menggunakan membran ACV. Di sini kita juga harus mengecek kondisi membran ACV yang berada di dalam sini Kang Bro. Kita lepas dulu, kita cek. Biasanya untuk tepian dari membrannya itu suka apa ya? Sudah retak-retak atau mulai ada kebocoran. Itu juga akan menyebabkan susah juga untuk melakukan setting Kang Bro. Nah, sekarang kita coba cek ya. Jadi untuk setting karbu itu gampang-gampang susah ya, apalagi untuk yang teman-teman pemula. Harus benar-benar diperhatikan, jangan di-skip-skip untuk nonton videonya. Oke Kang Bro, ini sudah terlepas untuk membran ACV-nya. Oke, saya cek dulu. Nah, ini sudah mulai berpori-pori Kang Bro. Untuk tepiannya sini. Nih. Mungkin di kamera tidak terlalu jelas ya. Sebentar. Aduh, susah sekali fokus. Oke, sebentar. Nah, ini untuk tepiannya sudah mulai berpori-pori. Dan biasanya kalau di terawang itu terlihat mulai ada lubang. Nah, ini yang sebelah sini ini sudah ada lubang sedikit ini Kang Bro. Saya pastikan untuk membran ini sudah mulai terjadi kebocoran Kang Bro. Sehingga pada saat RPM tinggi, saat terjadi kevakuman, ini untuk membran ACV dia tidak bisa terangkat ya. Saat ada kevakuman dari manifold dia tidak terangkat dan alhasil dia membuka saluran udara terus, sehingga pada saat putaran menengah ke atas itu suplai bahan bakarnya itu kurang, terlalu kering Kang Bro. Ditambah untuk ukuran main jetnya ini sedikit kurang besar. Nah, untuk ukuran pilot jet ini nanti akan saya perkecil sedikit kalau ini terlalu besar. Nah, kita kombinasikan ya, jadi kita cari setelan yang benar-benar tepat Kang Bro. Oke, sekarang saya cari ukuran yang pas, kemudian untuk main jetnya juga. Dan ini untuk membran ACV saya sudah persiapkan dengan membran yang baru.
Ini untuk membran ACV nya sudah saya carikan yang baru. Ya, beserta per. Nah ini. Oke, nanti kita ganti yang baru Kang Bro. Kemudian untuk panjang dari tonjolannya ini nanti kita sesuaikan ya panjangnya. Ini yang bawaan, ini terlalu panjang, kita sesuaikan saja. Oke Kang Bro, ini untuk pilot jet dan juga main jet saya sudah menemukan ukuran yang saya inginkan. Jadi untuk main jet ini ukuran awal 102,5, saya gunakan untuk merubahnya menjadi 105. Kalau ini jadi sedikit lebih besar Kang Bro. Kita coba nanti ya untuk main jet. Kemudian untuk pilot jet saya gunakan dari K38 menjadi K35. Intinya ini ukuran untuk pilot jet saya perkecil sedikit. Oke, sekarang kita coba rakit. Nanti untuk kombinasi dari kedua spoiler atau dari pilot jet main jet ini hasilnya seperti apa kita lihat. Kita rakit dulu Kang Bro. Untuk proses pembersihan ini sudah saya bersihkan Kang Bro, jadi tinggal rakit saja. Oke, kemudian kita masukkan untuk needle jet. Oke, sekarang kita pasang untuk membran ACV yang baru. Ini tidak dipotong pun tidak apa-apa Kang Bro, karena pada saat nanti membran ini tersedot dari kevakuman intake, dia tetap akan bisa menutup. Jadi untuk peloron ini dia akan tetap terangkat dan akan menutup ya. Jadi saya tidak melakukan pemotongan di bagian cernilannya. Ini apa adanya masih. Kita tutup. Oke. Tuh. Kita baut. Oke Kang Bro, dari beberapa komponen sudah kita kondisikan. Untuk main jet kita perbesar sedikit, kemudian pilot jet ukurannya kita turunkan lebih kecil sedikit, dan untuk membran ini yang tadinya tepian membran itu sudah mulai rapuh, sudah kita ganti. Yang terakhir Kang Bro, kondisikan juga untuk bagian cuk, piston cuk ya, berada di sini Kang Bro. Nah ini untuk piston cuk. Nah piston cuk ini pastikan saat ditarik dan dikembalikan dia bisa kembali dengan sempurna Kang Bro. Ini saya tarik, kemudian saya kembalikan untuk tuasnya. Nah dia kembali Kang Bro, seperti ini ya, perhatikan. Saya tarik, saya kembalikan,
Nah, dia nggak macet ya, jadi harus bisa bergerak pada saat tuas dimainkan untuk piston cup ini. Kalau piston cup ini macet untuk selang atau kabelnya, nanti pada saat ditarik, saat dikembalikan dia terangkat terus Kang Bro, itu akan menyebabkan berbet juga Kang Bro. Oke, untuk selanjutnya kita pasang untuk mangkok karbu. Nanti kita lihat hasil setting di motornya. Oke, untuk proses perakitan dari pemasangan mangkok karbu saya skip Kang Bro, biar tidak terlalu panjang untuk durasi videonya. Oke Kang Bro, ini untuk posisi karbu sudah saya pasang dan sudah saya nyalakan ya. Tadi sebenarnya saya sudah 2 kali membongkar ulang untuk karbu ini. Yang tadinya saya melakukan upgrade, memperkecil bagian pilot jet yang tadinya K38 saya gunakan K35. Ternyata setelah saya pasang tadi untuk pertama kali itu nyalanya susah Kang Bro. Kemudian saya kembalikan lagi untuk pilot jet ukuran K38-nya. Dan di sini saya sudah menghidupkan mesin, untuk nyala itu mudah. Kemudian untuk posisi setelan udara itu saya tidak melakukan hitungan berapa kali putaran ya. Saya cuma menyesuaikan, mencari RPM tertinggi, kemudian saya mengatur dari setelan gasnya Kang Bro untuk mencari langsam yang saya inginkan. Nah sekarang kan saya coba nyalakan, Kang Bro coba dengarkan untuk suara mesinnya dan bedakan ya. Di awal video saat akan diputar hand grip itu terjadi berbet, dan sekarang kita coba lihat apakah masih sama atau sudah ada perbedaan. Oke, untuk awalan pembukaan hand grip itu sudah tidak terjadi berbet-berbet. Untuk posisi main jet itu saya gunakan yang ukuran lebih besar Kang Bro. Kemudian tambahan lagi untuk bagian needle jet itu juga saya ganti menggunakan needle jet lama, bukan menggunakan needle jet bawaan dari karbu ini ya. Sudah saya lakukan penggantian, dan di sini untuk hasil dari saat kita akan memutar hand grip awalannya itu sudah tidak ada berbet-berbet lagi. Dan sekarang pengetesan terakhir tinggal kita tunggu di pagi hari apakah dia akan sulit untuk menyala atau tidak. Dan kita lakukan pengecekan untuk bagian busi esok hari atau di pagi hari. Sekalian kita tes apakah masih susah untuk menyala atau tidak di pagi hari. Oke Kang Bro, tetap ditunggu ya untuk hasil akhirnya. Baik Kang Bro, ini sudah pagi hari ya. Dan ini untuk motornya sekarang kita coba untuk menyalakan. Ini kondisi masih dingin Kang Bro. Saya pegang untuk knalpot. Ini benar-benar masih dingin. Oke, sekarang kita coba nyalakan apakah masih susah untuk nyala seperti yang dikatakan oleh konsumen atau pemilik motor. Ternyata langsung menyala sekali engkol Kang Bro. Jadi untuk kesimpulan video kali ini saya melakukan perbaikan di bagian karburator. Itu di bagian main jet saya rubah menjadi lebih besar sedikit. Kemudian untuk needle jet saya gunakan needle jet yang lain, karena untuk yang bawaan juga sudah saya lakukan penggantian. Kemudian untuk penggantian berikutnya yaitu pada membran ACV-nya Kang Bro. Nah, di sini saya tambahkan lagi Kang Bro bahwa saat kita susah melakukan setting karburator itu banyak faktor yang harus kita perhatikan ya, terutama kerapatan di bagian arah manifold sampai ke
bagian kompresi juga Kang Bro, itu harus kita perhatikan benar-benar karena itu akan berpengaruh pada hasil settingan karbu. Kalau terjadi kebocoran akan menjadi susah settingnya Kang Bro. Dan untuk selanjutnya bagian pengapian itu juga akan berpengaruh. Karena di sini Kang Bro lihat ya, untuk bagian koil ini sudah saya lakukan isolasi ya, karena tadi malam itu saya mencoba mengecek, ternyata untuk bagian koil itu sudah mulai terjadi kebocoran Kang Bro. Dia ngeground sama bodi ya. Jadi untuk percikan api pada busi itu menjadi kurang besar atau tidak stabil. Nah ini juga berpengaruh untuk proses setting karbu menjadi susah Kang Bro, karena cenderung busi akan selalu hitam karena pengapian yang kurang besar atau ketidakmampuan api membakar bahan bakar yang sudah ada di ruang bakar. Nah ini juga berpengaruh dari segi pengapiannya Kang Bro. Ini terjadi kebocoran pada bagian koil. Nah itu sudah terlihat, sudah diisolasi sama saya untuk bagian dari koil dan juga bagian kabel. Oke, sekian dulu untuk tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dibantu like dan juga subscribe buat yang belum subscribe. Saya silakan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.